Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masuki hari yang terakhir di bulan, hari Ahad yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan Agustus ya 2023. Ini biasanya puncaknya acara Agustusan itu biasanya di samping di saat bulan, di saat ulang tahun kemerdekaan itu sendiri, biasanya minggu-minggu terakhir itu jadi puncaknya, di mana-mana ada jalan sehat. Ini nanti di tempat saya sendiri itu kelurahan katakan jalan sehat sak kampung gitu. Padahal hari Minggu yang lalu sudah jalan sehat di RW saya. Tidak hanya yang ikut satu RW, yang ikut banyak sekali. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena ini masih ya bulan Agustus, maka saya ambil tema yang kita bahas adalah babun fil mujahadah, ya, yaitu bab yang menerangkan tentang mujahadah. Mujahadah itu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata jahada, yujahidu, mujahadatan. Itu artinya adalah perjuangan. Jahada itu sendiri berjuang, kalau ya mujahadatan ya berarti perjuangan. Nah, saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagai umat Islam, kita ini tidak hanya dituntut untuk sholat, tidak hanya dituntut untuk puasa, untuk haji, tapi lebih daripada itu kita dituntut untuk berjuang. Dengan apa? Ya dengan apa yang kita punya. Punya ilmu, berjuang dengan ilmunya, punya harta, berjuang dengan hartanya. Ilmu dan harta nggak punya, berjuang dengan tenaganya. Tenaga nggak punya sekalian, berjuang dengan doa. Jangan sampai tidak. Kalau tidak mau berjuang, hidup ini lebih baik mati saja, karena nggak ada artinya hidup ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, makanya waktu saya ngimami sholat tadi, saya ambil ayat dalam rakaat pertama juga bicara masalah mujahadah, ayat yang kedua dalam rakaat kedua tadi juga masalah mujahadah juga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau kutunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan engkau daripada siksa yang pedih? Bagaimana caranya? Tu'minuna billahi wa rasulihi, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartamu dan dengan segenap jiwa ragamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau termasuk orang-orang yang ngerti. Yaghfir lakum dunubakum, niscaya Tuhanmu akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan masukkan engkau ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Wa masakin thayyibatan, itu adalah satu tempat tinggal, tempat kediaman yang indah. Di situ dikatakan yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan
fi jannatin naim, ya, itu berada dari kalfauzul adim, itu adalah satu kenikmatan yang besar, satu kesuksesan yang besar. Makanya kalau kita kepingin masuk ke dalam surga, kita kepingin dijauhkan daripada siksa api neraka yang pedih, maka tidak ada jalan lain menurut ayat itu. Kita diharapkan untuk berjuang dengan segenap apa yang kita punya harta berjuang dengan hartanya, ya, punya ilmu berjuang dengan ilmunya, punya tenaga ya berjuang dengan tenaganya. Jangan sampai kita tidak mau berjuang kalau harta, ilmu, tenaga nggak punya, ya doa lah, doa nggak punya wis mati aja kan itu. Lah semuanya itu dituntut untuk kesungguhan. Di dalam perjuangan itu kita dituntut untuk bersungguh-sungguh untuk menggapai satu cita-cita yang luhur. Sampean kepingin bahagia dunia dan akhirnya, ya sampean juga harus berjuang, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat? Makanya kalau dikatakan ikmali dunia ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup di dunianya selamanya, dan berjuanglah, ya, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Jadi sama-sama kerasnya, ya, sama-sama kerasnya. Nggak model Mas yang ngene-ngene ya Gusti Allah ngebokno swarga ya swarga, jangan begitu, ya. Sampean kepengin apa? Indonesia kepengin merdeka, kebebasan rakyat, para pejuang dulu kepengin bebaskan rakyat ini dari belenggu penjajahan, ya, mereka berjuang dengan segenap tenaga, ya materi, ya harta, ya tenaga, ya jiwa, ya doa, macam-macam, akhirnya kita merdeka. Makanya tidak salah kalau dikatakan di situ, ya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu, atas berkat rahmat, ya, yang maha kuasa, dan didorong oleh keinginan yang luhur agar berkehidupan kebangsaan yang baik, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu menunjukkan bahwa, ya, tidak hanya hasil perjuangan toh, karena apa? Itu juga tidak lepas daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjuang, ya, hanya dengan modalkan bambu runcing, sementara musuh yang kita hadapi itu bersenjatakan meriam, ya akan nutut Pak, kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kasih sayangnya Allah terhadap kita bangsa Indonesia. Kita lanjutkan sekarang. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kami dengan mencari ridho kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Ini janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berjuang di jalan Allah untuk mencari ridhonya, pasti Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguhnya Allah itu sungguh beserta orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala wa qurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ini Quran surat Al-Muzammil ayat 8 nih. Dan ingatlah dengan menyebut nama Tuhanmu, dan beribadahlah dengan tekun. Makanya kalau kita kepengen beribadah dengan sungguh-sungguh, ya kita harus beribadah dengan tekun, sehingga ibadah yang kita lakukan itu mendatangkan hasil. Nah, itu memang satu perjuangan, butuh satu perjuangan yang panjang. Seperti orang, ya, kita tahu bahwa syaratnya ibadah diterima Allah itu apa, Pak? Syaratnya kita beribadah diterima Allah itu apa? Ikhlas, ikhlasan. Tapi tidak hanya ikhlas, ya. Di samping ikhlas juga benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Lah ikhlas itu kan juga perlu latihan panjang, Pak. Orang gak bisa menang-menang langsung ikhlas, itu tidak bisa. Ikhlas itu butuh latihan. Ingat itu dialog antara dua ulama besar. Dua ulama besar itu, satu Mbah Yai Ali Maksum Kerapia, ya, itu ahli nahwu beliau, ya, beliau juga ahli tafsir. Sementara yang satunya Mbah Yai Bisri Mustafa, abahnya Gusmus, itu ahli tafsir. Beliau tulis tafsir Al-Ibris, tafsir bahasa Jawa. 30 juz loh itu, tafsir bahasa Jawa. Ya, dua-duanya itu dialog. Katanya Mbah Yai Ali Maksum, "Hei, sampean nulis tafsir Al-Ibris kok sampean oleh view, berarti sampean kan gak ikhlas. Masih sampean mulang ning gone pondok, ya, Kerapia itu mosok langsung ikhlas. Pertama kan mungkin mosok rek mantune kiai besar kok gak muruk ning gone pondok, ya. Lama-lama kan ikhlas itu akan datang dengan sendirinya. Ya juga, ikhlas itu butuh, ya, butuh waktu yang lama. Makanya kalau sampai melakukan suatu perbuatan sudah lama sampai lakukan dengan tekun, berarti keikhlasan itu akan datang dengan sendirinya. Itu. Baik, kita teruskan sekarang. Dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dikatakan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar atom, maka di sana di akhirat dia akan melihat hasilnya. Makanya kalau sebesar atom saja kecil kan, kecil sekali. Ya, kalau atom, kalau dulu dikatakan kenapa kok atom? Karena dulu, ya, orang-orang mengatakan atom itu, dulu atom itu merupakan bagian terkecil daripada suatu benda. Ya, kalau sekarang atom kan udah bisa dibagi-bagi, ya, proton, neutron, dan elektron. Ya, itu nanti suatu saat bisa dibagi-bagi lagi itu. Ya, itulah hasil ilmu itu kan begitu. Hasil ilmu itu selalu koma. Ya, selalu koma. Sekarang benar, suatu saat bisa tidak benar, tapi Quran tidak begitu. Sekali benar sampai kiamat tetap benar. Berikutnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zamu ajra. Apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu yang berupa kebaikan, ya, tajiduhu indallah, pasti engkau akan menemukan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang terbaik dan teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean kalau berbuat kebaikan, ya, sampean harus yakin bahwa semua itu akan berbalas, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi yang kita lakukan. Sedikit pun, ya, yang kita lakukan, ya, berupa kebaikan itu pasti akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita lanjut dalam sebuah hadis. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, dengan mujahadah, itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Sampai di sini dikatakan wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumat. Ayat-ayat yang bicara tentang ini, tentang mujahadah, itu dalam Al-Quran udah banyak sekali dan itu sudah kita maklumi, ya. Sementara wa malah hadis, adapun dalam hadis, ya, yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini hadis qudsi ini, inna Allah ta'ala qala, sungguhnya Allah ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi, Pak. Kita tahu bahwa hadis qudsi itu peringkatnya adalah kedua setelah Al-Quran, ya. Peringkatnya satu Al-Quran, yang kedua hadis qudsi, yang ketiga adalah hadis
Nabawi. Ya, hadis Nabawi. Jadi nggak main-main ini. Cuman bedanya kalau Quran itu baik isi maupun redaksinya, isi maupun redaksinya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menambah atau mengurangi walau sedikit pun, walau satu huruf pun. Buktinya di mana? Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mungkin kelihatannya nggak penting, seperti sampai lihat kul huwallahu ahad. Andaikan kata kul kan artinya cuma katakan ya Muhammad. Andaikan tanpa dikasar lain dengan kul, itu ya gak jadi masalah. Tapi kul di sini dikatut mengarahkan dengan Nabi, itu menunjukkan bahwa Nabi tidak menambah atau mengurangi walau sedikit pun. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Itu ya diikutkan oleh kanjeng Nabi, itu menunjukkan Nabi gak nambah atau mengurangi sedikit pun. Ya memang itu adanya. Sementara kalau hadis kalau hadis Nabawi atau hadis Qudsi, kalau hadis Qudsi itu kan intinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi redaksinya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dikatakan innallaha ta'ala qol. Nah, di sini hadisnya itu di situ. Tapi kalau hadis Nabawi itu ya baik isi maupun redaksinya itu dari Nabi sendiri, tapi atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Di sini dikatakan innallaha ta'ala qol. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang musuhi wali-waliku. Siapa wali-walinya Allah itu, Pak? Ya, wali-walinya Allah itu siapa? Apakah wali-walinya Allah itu harus kiai? Tidak. Ya, wali-walinya Allah itu tidak harus kiai, Pak. Kadang-kadang orang biasa bakul tempe wali, kadang-kadang petani ada yang wali, kadang-kadang pedagang ada yang wali, ya. Kadang-kadang nggak kelihatan. Yang jelas dia adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Allah inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan ketir-ketir, bersedih hati. Kenapa? Backingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nek sampean baru kerungu apa-apa BBM mati muda langsung kaget. Ya, sampean gak wali Gusti Allah, sampean pasrah ae. Listrik ate muda wis sedihnya bukan main. Listrik ate muda mana? BBM ate muda. Ya Allah, Pak, Gusti Allah itu loh kasih rezeki buat kita sebagai hamba-hambanya itu, ya, itu dengan cara yang bermacam-macam. Selagi sampean jadi hambanya Allah, hidup gak neko-neko, taat pada Allah, taat pada Rasul, hidup apa adanya, banyak syukur, banyak sabar dan qanaah, pasti sampean akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin apa tidak tuh? Yakin itu, ya, yakin. Lah apa? Sampean ngerti jenenge burung gagak itu, burung gagak lah bisa. Burung gagak ini dia habis netes telurnya. Begitu telurnya itu menetas, gagak muda yang masih belum ada bulunya, itu ditinggal sama induknya beberapa hari. Nah, sementara makanya dari mana burung gagak yang baru ditetaskan oleh induknya itu makan dari mana? Ternyata dengan dia kelaparan itu, mangap-mangap itu banyak lalat yang datang masuk ke mulutnya. Begitu diperkirakan, mungkin perkirakan itu sudah bulu-bulunya gagak itu sudah mulai banyak, induknya datang ngajari bagaimana nanti terbang. Masya Allah ya.
Ya, Masya Allah. Padahal di sini dikatakan mana ada waliyan faqad adantu bil harbi, barang siapa yang musuhi wali-waliku maka aku nyatakan perang kepadanya. Karena hati-hati sampean, ada wong sing taat ya pada Allah, taat pada Rasulnya, iman dan ketakwaannya bagus, sampean musuhi, sampean dadi musuhi Gusti Allah. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaih. Jadi dan tiada hambaku mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada kalau dia menjalankan perintah-perintahku, apa yang aku perintahkan kepadanya. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang paling disukai Allah kecuali kalau kita sebagai hamba-hambanya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah suka. Sampean sebagai hambanya kalau sholat tepat pada waktunya, sholat di awal waktunya, begitu ada dikumandangkan dari masjid terdekat sampai segera memenuhi panggilan itu, Allah suka. Tapi ingat, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tiadalah hambaku mendekatkan diri kepadamu dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga membuat aku cinta padanya. Jadi sampean melakukan amalan-amalan sunnah, Pak, puasa sunnah, Senin Kemis, sholat sunnah, duha, tahajud, ya, tasbih, isra, hajat, sholat apa itu? Sholat apa yang biasa sampean lakukan biasa? Sholat taubat, kan sholat sunnah juga Allah suka sekali. Amalan-amalan sunnah itu yang membuat Allah suka kepada kita. Jadi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ya adalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga membuat aku cinta padanya. Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, apabila aku sudah cinta padanya, akulah yang jadi ya telinganya ketika dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan akulah yang menjadi matanya, penglihatannya ketika dia melihat, ya. Wa yadahu alladhi yubtisu biha, dan akulah yang menjadi tangannya ketika dia memukul atau melempar, wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang menjadi kakinya ketika dia melangkah, ketika dia berjalan. Masya Allah. Sehingga orang itu luar biasa, penglihatannya tajam, pendengarannya tajam, langkah-langkahnya itu ya itu luar biasa, mantap sekali. Nah, sampai di sini katakan wala in sa'alani la'utiyannahu, apabila dia minta kepadaku pasti akan kuberi. Wala in ista'adani la'u'idannahu, apabila dia minta tolong kepadaku, minta perlindungan kepadaku, pasti dia akan kulindungi. Jadi kalau opung nek wis cedhek karo Gusti Allah, biasa melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnahnya juga dijalankan, sehingga membuat Allah itu suka. Nek wis cedhek karo Gusti Allah, kalau dia minta kepadaku pasti akan kuberi, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti akan kulindungi. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini hadisnya sahih semua ini. Hadisnya sahih semua. Rawahul Bukhari. Kemudian berikutnya, nah ini. Yang berikutnya, hadis berikutnya, an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an Rabbi azza wa jalla, sebagaimana diriwayatkan dari Allah, dari Tuhannya azza wa jalla. Ini hadis qudsi juga, hampir mirip dengan tadi tapi lain redaksinya.
idza taqarrabal abdu ilayya shibran, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, ya, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an, apabila hambaku mendekatkan diri padaku satu jengkal. Oh, ini tadi satu hasta. Kemudian, ia apabila mendekatkan diri, hambaku mendekatkan diri padaku sehasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepa. Wa idza atani yamshi, apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini berarti kalau kita dekat dengan Allah, Allah juga semakin dekat dengan kita. Makanya ada lagunya sopo itu, sampean ingetin lagunya sopo itu, lagunya Bimbo ya, ya, engkau dekat aku dekat, engkau jauh aku jauh, apa begitu ya, kok saya ingat lagunya kayak begitu ya, itu kayak begitu. Masya Allah. Itu kalau memang kita mau mendekat dengan Allah, Allah akan semakin dekat dengan kita. Tapi kalau kita menjauh dengan Allah, Allah juga akan semakin jauh. Ini benar-benar akan kita rasakan dalam kehidupan ini. Kalau kita semakin mendekat, ya Allah, itu nikmat hidup itu. Kita lanjutkan sekarang. Nah, ini yang unik. Hadis yang ketiga, Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri kinasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hatta tatafattara qadamahu, sehingga sampai telapak kakinya itu, ya, sampai kedua telapak kakinya itu bengkak. Fakultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah, aku katakan padanya, kenapa engkau lakukan ini ya Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sementara Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang dulu, yang ini maupun yang akan datang. Loh, jawabnya Gusti Allah itu, jawabnya Nabi itu unik. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura, bukankah sudah sepantasnya kalau aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu Kanjeng Nabi wis dosa-dosanya yang dulu, yang ini akan datang iku wis disepuro karo Gusti Allah, tapi nek sholat malam masih sampai saking betahnya kalau sholat malam sampai seperti itu, sementara kita ini belum ada jaminan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malame ya es kadung turun lepo sampai kadang-kadang subuh kerinan, Masya Allah. Padahal Kanjeng Nabi kaya ngono, tapi sholat malamnya begitu betah. Ditakoni karo bojone, ya Rasul, bukankah Allah telah berjanji akan mengampuni dosa-dosa engkau yang dulu, yang kini maupun yang akan datang? Betul ya Aisyah, afala akuna abdan syakura, bukankah sudah sepantasnya kalau aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu tingkatannya sangat tinggi loh Pak. Syukur dengan takwa itu dukuran mana? Syukur dengan takwa. Hah? Tinggian mana? Syukur atau takwa? Tinggian syukur Pak. Dalam Al-Quran dulu dikatakan apa? Ittaqullah la'allakum tashkurun. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tingkatannya syukur ini di atas takwa. Lah kita hidup ini nek akeh syukure Pak, Masya Allah, nikmat. Oh, memang rahasia hidup itu cuma 3 sebetulnya ya. Rahasia hidup itu cuma 3: sabar, syukur, qanaah. Kalau dikasih nikmat oleh Allah kita syukur, kalau diuji oleh Allah kita sabar, kalau kita diberi oleh Allah kita qanaah. Wis pokoknya telu iku sampean pegang nikmat.
dadi wong akeh syukure. Lah nek wong dadi wong gak akeh syukure sampai nelongso tok uripi. Ya, nelongso tok urip esuk ya, ternyata dibikinkan nasi nasi pecel, iwake cuman tempe sama tahu saja. Oh, sarapan esuk kok cuman tempe karo tahu karo pecel tok. Pak sampeyan ini dadi wong syukur sing akeh. Sampeyan jarene umat Kanjeng Nabi. Ben Kanjeng Nabi itu dapurnya Siti Aisyah itu tidak setiap hari mengepul. Ya, tidak setiap hari mengepul. Makanya pernah pada suatu hari Rasulullah itu pulang dari berdakwah sampai di rumah tidak ada makanan. Wahai Humairah, apakah hari ini ada makanan? Maaf ya Rasul, hari ini tidak ada makanan. Baik, kalau begitu aku berpuasa. Coba, makanya niat puasa sunnah itu ya siang hari, tidak apa-apa, yang penting belum kemasukan apa-apa itu boleh. Itu sampai gitu, sampai ngerti Sayyidina Ali tambah teman. Sayyidina Ali sebagai khalifah itu dulunya waktu belum jadi khalifah, padahal dia al-Ghujju Sayyidina Ali jago perang ya, jago main silat, itu jago perang Sayyidina Ali. Makanya sampai ada istilah petak Sayyidina Ali itu, wah itu luar biasa itu ya. Itu sampai pernah pada suatu hari Sayyidina Ali, padahal menantunya Kanjeng Nabi, mantunya kepala negara, yang mau dimakan itu gak ada sama sekali. Akhirnya apa? Sayyidina Ali itu suaminya Fatimah Az-Zahra, putrinya Kanjeng Nabi, yang mau dimakan itu udah ada. Akhirnya Sayyidina Ali pergi ke kota, ternyata di kota itu ada orang yang ya menggali tanah, ya menggali tanah, kemudian tanah itu begitu dikumpulkan dikasih air, diwangi sama Sayyidina Ali. Dapat berapa? Dapat 16 ember tanah itu ya, kemudian dikasih air sekalian. Setelah itu dihitung sama yang diwangi, perempuan yang diwangi, dikasih 16 butir kurma. Begitu sudah dikasih 16 butir kurma itu, beliau mampir ke kediaman Rasulullah. Pada saat itu beliau cerita, Rasulullah ikut menikmati, ikut makan kurma itu. Ya Allah, mungkin nek sampean yang jadi mertuane muring-muring itu Rasulullah ikut makan. Dan sementara awake dhewe mangan nasi pecel iwake tempe karo tahu ngamuk bojone diamuk. Ya, apa maneh adik sering-sering ya karo tahu tempe tambah pindang. Awake dhewe iki apa aku apa bojomu iki apa bangsane kucing kok ben dina mbok iwaki tempe tahu pindang, tempe tahu pindang. Mas sampean ini kurang syukur dadi wong. Coba nek sampean syukur nikmat. Nah, mangan sambel karo iwak asin ya, sego sambel karo iwak asin itu kan tak sak wakul ya. Mergo wak akeh syukure. Ya, padahal kalau sampean tahu sampean makan enak itu sing gari makan enak itu apanya? Apa ya? Ya, lapar dan apa? Lapar dan atine seneng. Sampai lapar, atine seneng sing gari makan enak. Makanya dikatakan idamuhu alju. Ya, lauknya itu adalah lapar itu. Kalau lapar makan apa saja itu enak. Nah kalau sampai harus makan ono ikan kok durung enak, berarti sampai durung lapar. Itu kalau menurut Imam Ghazali, itu ukurannya sampai makan wis ono ikannya sih belum merasakan sih tolak-tolak, berarti durung lapar temenan. Wis lapar temenan masih pakai nasi sama garam aja sudah akan terasa enak. Makanya lauknya supaya makan itu enak, lapar dan hatinya senang. Sampai luwe tapi hatinya gak senang, lagi sumpah gatan karo bojone juga enak makan ya. Kita lanjutkan ya, insyaallah. Ini yang unik. Saya lihat hadis ya.
Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya, dia bersabda, Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyitu salah satu yang mengikuti mayit itu ada tiga, ahluhu keluarganya, wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amalnya, fayarju isnani wa yabqa wahid, yang dua itu akan kembali tapi yang satu itu akan tetap menemaninya. Yarja'u ahluhu wa maluhu, yang kembali itu adalah hartanya dan keluarganya, wa yabqa amaluhu, sementara yang tetap menemaninya itu ada amalnya. Bapak-bapak sekalian, kalau sampean takziah, ya, kalau sampean takziah ya pada tetangga misalnya yang sedang meninggal, pernah kan terfikir dalam benak sampean itu, bagaimana andaikan yang mati itu saya? Ketika sampean lihat jenazah itu dimandikan, pernahkah sampean bertanya dalam hati, gimana kalau yang dimandikan itu saya? Ketika jenazah disolati, pernahkah sampean ketika ikut sholat itu mikir juga sebelumnya, bagaimana kalau yang disolati itu saya? Ketika jenazah dibawa ke kuburan, digotong ke kuburan itu, dipikul, ya kalau sekarang sudah ada dipikul, bagaimana kalau yang digotong ke kuburan itu saya? Di saat jenazah itu dimakamkan, dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat, dibantali dengan gelu, satu untuk kepalanya, satu untuk punggungnya, satu untuk kakinya. Pernahkah sampean mikir, gimana kalau yang dimasukkan ke liang lahat itu saya? Sehingga dari sini akhirnya apa? Kita benar-benar dapat pelajaran, ya, dari takziah itu. Makanya wajar kalau kita bertakziah itu pahalanya sangat besar. Ya apa itu? Sampai dikatakan dalam hadis sahih itu, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, barang siapa yang takziah sampai dia ikut menyolati maka pahalanya adalah 1 qirat. Wa man syahidal janazah hatta tudfana 'alaiha, barang siapa yang takziah sampai dia ikut dalam pemakaman, walahu qiratani, maka pahalanya adalah 2 qirat. Wa ma qiratani ya Rasulullah, 2 qirat itu apa ya Rasul? Rasulullah mengatakan, mislul jabalaini al-azimaini, ibarat 2 gunung yang sangat besar. Berarti pahala orang takziah itu besar sekali, asal bisa menjaga diri, jangan sampai ya takziah ngomong-ngomong sehingga tepat. Ya Ustaz, takziah ngomong gak tepat, ya sampean takziah kejelekane mayit sampean ungkap ya mesti ya gak tepat sampean. Ya, malah gak oleh ganjaran, sampean oleh dosa itu. Apalagi sampean memandikan jenazah, ternyata mayat yang dimandikan itu ada aibnya, sampean omongkan dengan teman-teman yang ada di yang takziah itu, dosa ini sampean gede, gak oleh ganjaran tapi malah dosa. Oleh karena itulah makanya kita harus hati-hati itu. Berikutnya, Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang terakhir ini. Yang terakhir, anak Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli sufah, dia adalah ahli sufah. Ya, ahli sufi, wong sufi beliau.
Kalau dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bermalam, aku ikut bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atihi bi wudu'ihi wa hajati, dan aku menyediakan untuk wudu dan untuk buang hajat beliau, buang hajatnya. Faqala salni, maka apa kata Rasulullah? Mintalah kepadaku. Salni, mintalah kepadaku. Fakultu, maka katakan, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta nanti bisa menemanimu, bisa bersamamu di surga, bisa menemanimu bersamamu di surga. Faqala, maka kata Rasulullah, au ghaira dzalik, apa tidak ada yang lain? Apa nggak ada yang lain permintaanmu? Ternyata dia katakan, qultu wadaka, itu aja ya Rasul. Jadi mintanya cuman, aku kepengen menemani engkau ya Rasul di surga. Apa tidak ada yang lain permintaanmu? Tidak, cuman itu aja. Apa kata Rasulullah? Fa'ini ala nafsika bikasrotis sujud, maka tolonglah aku untuk mewujudkan permintaan kamu itu dengan banyak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman tahu? Zaman kalau sholat itu jarak yang paling dekat antara kita dengan Allah itu di saat apa? Di saat apa? Di saat kita sholat, saat yang paling dekat antara kita dengan Allah itu di saat apa? Sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di kala salat itu adalah ketika sujud. Fa'aksarun doa, itu sahih hadisnya, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Sama tahu? Nah, sampai sujud itu, anggota sujud itu ada berapa? Ayo, menurut aturan fikih. Aturan fikih 7 itu apa? 7 itu apa? Satu dahi, dua telapak tangan kanan kiri, yang ketiga 3, 4, yang 4, 5 lutut, 2 lutut, yang ke 6, 7 telapak kaki. Tapi nek menurut Mbah Maimun sarang gurune Gus Baha plus 1, tahu plus 1 itu apa? Hah? Hidup. Dan terus ini pesek ya apa? Ayo, plus 1 sampai katakan hidung. Nah hidungnya pesek ya apa? Lah nyukir kira-kira. Plus 1 itu ternyata adalah hati, Pak. Banyak orang sujud tapi hatinya tidak ikut sujud. Banyak orang sujud tapi hatinya tidak ikut sujud. Lah sujud itu apa? Lah kok hati sujud, Ustaz? Sujud itu artinya kan tunduk, patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu tunduk, menyerah, pasrah, patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu, Pak. Ini satu, ini ternyata ini dari segi tasawuf. Kalau zaman belajar tasawuf, hati kan harus ikut, Pak. Ya, tidak sekedar yang lahir saja, jungkar-jungkir, makanya penculut, hati ini gamelu. Nah, kalau hatinya ikut itu, sampean sholat biasanya betah, naik sujud sampean tidak hanya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi kita tahu bahwa saat paling dekat adalah saat sujud, kita tambah dengan doa-doa bil maksur. Tahu sama doa bil maksur? Doa yang sampai kepada kita yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu doa-doa bil maksur, Pak. Ketika sampai sujud, ya, sampai mau tambah misalnya Allahumma ini, saya biasanya kalau sujud pertama itu biasanya saya pakai Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu sujud pertama biasanya. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepadamu petunjuk, ya, wa tuqa, jiwa takwa, ya,
Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa taqwa, ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, kemudian wal huda wa tuqa, dan jiwa takwa. Ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu sehat wal afiat, ya, dan ampunan fid dini wa dunya wal akhirah. Ini biasanya saya lakukan untuk sujud yang pertama. Yang kedua, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya saya telah berbuat kedoliman yang sangat besar, kedoliman yang sangat banyak. Ini dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunilah hamba ya Allah, maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu, warhamni, ya, dan rahmatilah aku ya Allah, ya. Ya Arhamar Rahimin bisa, innaka ghafurur rahim juga bisa. Malah kadang-kadang masih kita tambah dengan doa yang lain. Ada tambahan doa apa? Ya, pokoknya doa-doanya yang bil maksur itu untuk sujud. Nah, kita tahu bahwa gambaran sujud itu kan dalam Al-Quran dikatakan fi wujuhihim min asari sujud, di wajahnya itu ada tanda-tanda bekas sujud. So ninggone akhirat mencorong Pak, itu bekas-bekas sujud itu mencorong itu di akhirat. Itu kalau menurut Imam Ghazali itu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, dimaknani kekhusyuannya itu nampak dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia adalah orang yang biasa sujud, gak bujuan. Oh, biasa sujud kok bujuan, sholat ya sholat, tapi bujuannya luar biasa. Iya, berarti durung sujud. Itu begitu. Kok bujuan ngono. Wah, kaji tapi bujuan. Wah, kaji nih kaji. Ini bujuan berarti belum sujud itu. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, barangkali ada pertanyaan, monggo. Boleh. Kita bebas saja. Ya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikhlas. Nah, ikhlas itu kan bentuk proses. Iya. Nah, mungkin awal-awalnya seperti misalnya awal-awalnya kita paksa. Iya. Kemudian ujungnya adalah terusnya itu pada ikhlas. Iya. Iya. Nah, yang saya tanyakan ikhlas itu proses Allah. Ikhlas itu? Proses Allah. Berarti. Iya. Nah, jadi apakah ini yang dimaksud dengan duni? Oh, duni. Ya, jadi ilmu dari Allah yang mengajari adalah Allah. Kita tentunya dengan dirinya kemalaman yang ikhlas itu karena Allah. Iya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhlas itu memang pekerjaan hati. Ya, kita sebagai Muslim itu dituntut punya garis amal. Berangkat Bismillah, garis amal kita ini adalah ikhlas. Tujuan utama kita adalah mardhatillah. Suatu amal perbuatan yang kita lakukan semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ikhlas.
Nah, biasanya ikhlas itu memang saya katakan tadi itu butuh waktu. Pertama seperti orang sedekah itu dipaksa, ya. Tapi dalam diri sendiri yang maksa. Saya tiap bulan harus bisa infak untuk masjid Nurul Islam sekian. Pertama dipaksa, tapi lama kelamaan ikhlas itu akan datang dengan sendirinya. Seperti sampai sholat nih gue masjid, sholat jamaah itu. Asalnya misalnya males ogah-ogahan sholat jamaah sampean paksa mau sore aku urip nyambut gawe tok nek ngene carane terus ngadep karo Gusti Allah itu akan yang saya bawa itu apa, sementara harta kekayaan saya nggak akan saya bawa sama sekali. Akhirnya saya harus ke masjid, ternyata begitu ikut sholat maghrib kok enak ya, ikut sholat subuh enak, habis itu ditambah ikhlas itu akan datang dengan sendirinya. Sampai hujan deras pun gue payung pergi ke masjid. Karena apa? Ya itu adalah merupakan bagian daripada taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Lain dengan laduni. Kalau laduni itu ilmu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya, itu biasanya tanpa belajar. Saya itu punya kiai itu dua-duanya punya anak itu laduni. Di Rembang itu ya Sulang itu Kiai Wahab, Gus Arif itu laduni, karena saudaranya yang lain perempuan yang perempuan ada dokter jadi dosen di Surabaya sini. Kemudian yang terakhir anaknya laki-laki itu laduni. Dan Kilasem itu Kiai Mansur. Kiai Mansur punya putra terakhir lanang Dewi itu Gus Koyum. Zaman saya mondok di sana itu beliaunya masih kecil, masih 3 tahunan itu. Ya, main-main biasanya ke kamar saya apa itu. Ternyata miliki ilmu laduni. Orang punya ilmu laduni, Bu. Yang namanya kitab-kitab yang besar-besar itu gak ada belajar, dia sih dibuka itu bisa. Padahal itu kalau belajar di pondok 5 tahun 7 tahun aja belum tentu bisa baca. Orang punya laduni itu. Makanya tempo hari ada yang kritik masalah amaliyahnya dulu, doa iftitah, ya Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira dan sebagainya, itu akhirnya dikantar oleh beliau. Ya, tunjukkan kitabnya, tokno kabeh akhirnya halaman-halamannya ditunjukkan sampai koyo ensiklopedia berjalan. Karena memang saya itu sampai gini, iklubin Gus Koyum iku belajari kondi saat tamu satu monku dia itu cuma belajar dari abahnya sendiri Kiai Mansur, tapi kok orangnya pinternya kayak begitu. Sekarang jadi Kiai nasional, beliau itu ya Gus Baha masih saudara, termasuk Ustaz Adi Hidayat itu masih saudara perempuannya, istrinya yang perempuan, istrinya Ustaz Adi Hidayat masih saudaranya, masih saudara. Oleh karena itulah makanya kalau para kiai, para ustadz itu mau ya rukun, damai, Masya Allah, sehingga saling mengisi, ya itu indah sekali. Makanya zaman Ustaz Adi Hidayat berada di Rembang, diundang di Rembang ya. Sampai beliau katakan bahwa di Rembang ini ada seorang ulama ahli tafsir juga ahli fikih. Siapa dia? Itu Gus Baha. Sampai disebutkan kayak begitu. Nah, Gus Baha dia ini tiarani, Gus sampai ini laduni, oh aku belajar kau cilik kalau dia kalau tiarani laduni karena belajar sejak kecil sudah hafal Quran dari garis keturunan bapak dan ibu, hafid Quran semua, ya wali. Makanya kalau cucunya pinter kayak begitu ya wajar aja. Tapi ini tiarani laduni tidak mau dia, saya belajar karena memang belajar betul. Itulah itu, Bu. Jadi laduni dengan ikhlas tadi itu beda. Kalau laduni itu biasanya diberikan kepada orang-orang ya yang memang dari garis keturunan orang tuanya itu ikhlas gitu loh. Cuman kalau tahu modal zaman biyen itu masuk bayar sih, Bu. Modal zaman biyen, zaman saya itu tidak bayar, Pak. Enggak kayak saiki. Saiki mbak nih gue podok ono sing bayar 30 juta barang, ono sing bayar lebih baru masuk.
Ya, dulu itu belum tiap bulannya, tiap bulan ada 2 juta, belum sangunya ada itu. Zaman saya mondok di 2 tempat, di Sulang Rembang dan di Lasem itu, bayarnya itu cuma apa? Bayarnya itu cuma untuk listrik. Listrik ditanggung oleh pondok itu, bayar cuma berapa? Sementara kiai ini tiap Jumat ngetokno puluran kayak marhabanan gawe santri-santrinya oleh bayaran kondi, ya oleh kongkong Gusti Allah. Makanya wajar nih anak-anaknya akhirnya punya ilmu ladun, itu wajar. Nah saya ini nggak ngono. Makanya kalau sampai lihat opo santri-santri biyen arep-arep dikongkon kiai ini, sementara murid-murid ning gone sekolahan ate dikongkon guru nih Melayu. Ayo kira-kira ngerti ya? Oh, santri-santri biyen yo arep-arep kapan dikongkon kiai ini. Tapi murid-murid di sekolah ngerti ati dikongkon gurune nang Melayu. Kadar ikhlasnya beda. Ya, saya amati itu karena kadar ikhlasnya itu beda. Kiai-kiai zaman dulu itu, wong kiai saya itu ning dindi esok mari ya jam 2 malam itu sudah bangunkan santri, sholat tahajud. Nanti pagi habis subuh itu ngajar ngaji sampai terbit matahari. Nanti duha ngajar ngaji lagi, habis asar ngajar lagi. Nanti ke tokonya toko kitab Lasem jalan kaki. Ya wajar saja. Itu kayak begitu. Makanya kalau putra-putranya ya laduni ya wajar aja. Karena memang orang tuanya ikhlas banget. Nah, saya gitu, guru-guru saya ya atau dosen-dosen sekarang, ya karena memang kadang-kadang bayarannya telat aja ngamuk, ya mesti aja. Ya murid-murid yang ngerti hati di kongkon Melayu, itu gitu. Ya masih ada lagi? Ya cukup ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin. Ya, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.